Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa jami'i ikhwanina al-anbiya wa syuhada wa syuhadatin min malaikatil muqarrabin khususan hadrat Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa la hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wa Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Summa la jami'i masyayikhina wa masyayikhina. أينما كانوا رحمه الله ونفعنا بهم وما كان بأسرهم ومن حضر هذا المجلس الفاتحة. الشيطان بسم الله الحمد لله يا صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الولد wahai anakku, khalasatul ilmi utawi murnine ilmu iku anta alama ento belajar sira at-ta'ata ing ta'at ta'lama ngerti sira at-ta'ata ing ta'at wal ibadata lan ing ibadah ma ing barang iya kang utaima iya kang utai taat ma ing barang iya yaiku taat. Kok terus pendek ya? T i'lam warwa sirah anna ta'ata ing setuhune ta'at wal ibadata lan ibadah iku mutaba'atus syari'i mengikuti manut dureni wong kang duweni syariat. Sing dimaksud syari' itu Kanjeng Nabi. Mutaba'atus syari'i mengikuti Nabi. Syari' wong kang duweni syariat. Bil awamiri ing dalam pira-pira perintah wa nawahi lan pira-pira larangan. Bil qawli kelawan ucapan wal fi'li lan penggawean yakni negesi sapa ingsun kulama ing sakabehane barang taqulu kang ucap sira wa taf'alu lan kang nglakoni sira wa tatruku lan kang ninggal sira yakunu iku ana apa ma ulama iku bitiqat syar'i kelawan manut syara'. Nek syar'i syara' berarti syariatnya, tapi nek syari' orang yang membawa syariat. Kama kaya dene barang law sumtalamun poso sapa sira yaumul idi ing dalam dina riyaya wa iyyamat tasyriki lan ing dalam dina tasyrik lan ing dalam dina tasyrik takunu mongko ana sapa sira iku asyan wong kang duraka aw shalaita utawa ento salat sira kaya salat sira isabin ing dalam pakaian maksubin kang den wasab wa ing kana tan senajan ana apa ibadah apa penggawean sholaita iku surata ibadatin rupa ibadah tak samu dosa sapa sira. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wasiat berikutnya adalah tentang ilmu murnine ilmu, selamate ilmu utawa ikhlase selamate ilmu itu jika engkau mengetahui tentang apa itu taat, apa itu ibadah. Taat itu ya taat, ibadah itu persembahan, pengabdian. Nah sekarang
ketahuilah bahwa taat dan ibadah itu adalah mengikuti Kanjeng Nabi dalam segala urusan perintah-perintah maupun urusan larangan-larangan, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Artinya segala sesuatu yang diucapkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan, semuanya itu hendaknya mengikuti syariat, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Walhasil pokoknya segala perilaku kita hari-hari itu selalu diliputi oleh hukum syariat. Kalau enggak pas kena wajib ya kena mukhal, ya kena sunat. Kalau enggak pas kena sunat ya kena makruhnya. Kalau enggak kena makruhnya ya kena pas kena haramnya. Kalau enggak haramnya ya mubahnya, menang, jais. Itu di setiap gerakan kita selalu diliputi syariat. Seperti sekarang ini kita berarti netepi hukum wajib karena menuntut ilmu. Nah, nanti habis bubaran tergantung kita mau apa. Tidur berarti menetapi hukum mubah, boleh, menang. Tangi bengi sholat berarti netepi hukum sunat, tahajud, zikir, apa lagi, pokoknya semua diliputi itu. Pas terus pamane kok jagong hukum mubah, tapi bisa jadi menjadi makro, bahkan sampai menjadi haram, tergantung jagong itu yang dibahas apa gitu. Jadi semuanya diliputi oleh hukum syariat. Makanya hendaknya kegiatan kita, perilaku kita, ucapan kita, semuanya hendaknya mengikuti jejak Rasulullah. Karena kalau tidak demikian, ya berarti tumibo yang salah. Nggak ngikut Kanjeng Nabi nggak salah. Contoh, umpamane sekalipun kita semangat puasa sampai hari royo bareng puasa, utawa di hari-hari tasyrik dia puasa saking semangatnya, meskipun itu bentuk ibadah tapi malah ndadekno dosa. Karena puasa-puasa di hari itu tidak boleh. Puasa di hari raya dua itu Fitr dan Adha, kemudian disusul dengan hari tasyrik 3 hari, itu tidak boleh berpuasa. Bakrono saking semangati poso, berbangsane taat, dia poso. Jadi malah bukannya mendapatkan pahala, tapi malah dosa. Contoh mana? Sholat. Bano sholat itu yo ibadah memang, bentuk persembahan. Tapi kalau dilakukan dengan memakai pakaian yang haram, pakaian yang digosok, gosok itu ngamuk gone wong lah, gone sepo enggak tanpa ngomong, umpama nyilih ora nyilih gitu. Gosok itu termasuk tergolong perbuatan dosa. Jadi tidak semua bentuk ibadah atau taatan itu dinilai taat, tergantung saja ketika melakukan itu benar-benar mengikuti syariat Nabi apa enggak, atau hukum-hukum syariatnya. Jadi semua diliputi oleh hukum syariat. Dan kita juga harus sadar bahwa setiap kali kita melakukan segala sesuatu selalu diliputi itu. Makanya kalau kita merencanakan sesuatu, jangan lupa tilik dulu hukumnya, sisi hukum syariatnya boleh apa tidak, atau penting apa tidak, menang apa haram atau makruh apa mubah gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku, yang bagi sayuk jalaka keduni sira apa yakuna yen ta ana apa qauluka ucapan ira wa fi'luka lan penggawean ira iku muwafiqan nocoki sesuai li syar'i maring syariat idil ilmu krana sak temene utawi ilmu wal amalu lan ngamal bila qatida syar'i kelawan tanpa ngikuti syariat iku dolalatun sesat. Kayang bangilan sayuk jalaka keduni sira apa Allah taghtarra ing yen to ora tertipu sira kebujuk sira bisadqi kelawan sadqi wa tammatilan angan-angan as-sufiyati kang basa sufiyah li anna suluka hadi tariqi karena sak temene ngambah iki kiladaran iku yakuno apa suluk iku bil mujahadati kelawan mujahadah wa qad'i syahwatin nafsi lan kelawan syahwat mekut syahwatin nafsu karepe nafsu syahwat wa qadri hawa lan membunuh mateni kekarepane nafsu syahwat iku yo keinginan hawa juga kemauan padha wae bisa riyadhah kelawan pedange riyadhah maksudnya riyadhah sing diupamakna dene kaya dene pedang sayfir riyadhah kelawan landepe riyadhah ngene kan sayfun ini pedang riyadhah iku lelakon beramal utawa nglakoni la bitamati wat turahat iki maknane kan tomat apa wa alam lan ngerti asra apa anal lisana sak temen lisan lan ing sak temen lisan al mutlaqo kang ngucap dan mutlak wal qalbalan ati wal al mutbiqo kang den cap al mamlu kang den penuhi bil ghaflati kelawan kelalaian wasyahwati lan keinginan syahwat iku alamati syaqai dadi tandane cilaka fa idza lam taqtulin nafsa gitu ya fa idza lam taqtul mongko nalikane ora mateni sira an nafsa ing nafsu bisitikil mujahadati kelawan temen ibadah mujahadah iku ya riyadhah padha karo berjuang berusaha semaksimal mungkin iku mujahadah fala yakhya mongko ora bakal urip apa qalbuka atira bi anwaril ma'rifati kelan boro-boro nure ma'rifat jadi ngene iki hati-hati zaman saiki wasiatnya Mbah Imam Ghazali ini hati-hati le anakku maksudnya ya murid-murid santri-santri apa sayuk jane bagimu hendaknya ucapan perilaku itu sesuai dengan syariat karena ilmu amal artinya ilmu setinggi apapun amal sebanyak apapun yang tidak mengikuti syariat mengikuti jejak Rasul maka itu sesat itu berlatar belakang ilmu sing model piye wae ilmunya tinggi bahasannya dalam sekali tapi ujung-ujungnya enggak sesuai dengan perilaku Nabi ya, cenderung meninggalkan syariat maka itu jelas-jelas dolalah sesat. Dari zaman sekarang ini banyak bertebaran ilmu-ilmu yang notabene-nya menjurus kepada ilmu-ilmu hakikat sufi. Kadang-kala kalau tidak didasari dengan syariat yang kuat
maka akan cenderung meninggalkan syariat, dan itu sudah berarti sesat. Makanya wayam bagi alaka ala ta'tarad, maka hendaknya kamu jangan tertipu oleh keindahan manisnya rayuan sufiyah. Sufiyah itu kesufian. Di dalam perjalanan sufi, ritual orang itu banyak fantasi, hal-hal yang indah menakjubkan. Orang bisa saja nanti begitu zikir dibukakan pintu langit, ditemui ini. Itu fantasi-fantasi yang kadang-kala membuat orang jadi terkecoh. Jangankan orang kelas kita awam seperti ini, Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani saja pernah ditemui. Modus setan iblis menemui Sayyidina Abdul Qadir Jailani itu sebagaimana niru ketika Allah menemui Nabi Musa melalui nurnya, ketika di Gunung Tur Sinai itu berupa nur juga, mendatangi Sayyidina Abdul Qadir lalu mengatakan, aku adalah Tuhanmu, mulai saat ini cukup ibadahmu sudah. Bahasa kita ini, bahasaku. Jadi apa yang selama ini aku larang, sekarang aku perbolehkan. Bahasanya begitu. Apa yang selama ini aku larang, kali ini sudah aku bolehkan. Karena Abdul Qadir ini jelas-jelas dasar syariatnya kuat, sehingga mana mungkin kalau memang dia Tuhan Allah, kok menyuruh hambanya melakukan hal yang nggak baik, seperti apa yang dilarang selama ini dibolehkan. Itu berarti kan podo karo menyuruh melakukan hal yang dilarang. Itu sudah nggak mungkin. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah nggak mungkin memerintahkan akan kekejian, kemaksiatan. Kalian tahu akhirnya idhab ya la'nat ya la'in, pergilah, enyahlah engkau wahai setan yang terlaknat. Setan heran, loh kamu kok tahu saya, padahal itu dia berupa nur cahaya saya. Kok kamu tahu saya? Kenapa nggak tahu? Kalau memang Allah, nggak mungkin Allah memerintahkan kemungkaran. Dan itu banyak terjadi, sebagaimana orang-orang yang pada akhirnya ngaku jadi nabi, jadi Jibril, Petrus, itu juga hasil dari ritual, hasil dari mujahadah. Karena di situ banyak fantasi siri yang kalau kita tidak benar-benar tebal syariatnya, maka akan terguling, terkecoh. Apalagi nek urung ngaji apa-apa sing diangen-angenmu kewalian, terus mana karomah. Orang terlalu gumunan karomah. Yang memang yang punya karomah itu Allah, diberikan kepada hambanya yang dikasih, namanya wali. Akhirnya orang yang tidak pernah sholat, tidak punya ilmu, tidak punya karo Gusti Allah dilulu dikai kehebatan, ngono wis diteluk wali. Bagi orang yang tidak tahu kan dikira wali itu, padahal itu istidraj, pengelulu saking pangeran. Karena apa? Yaitu tadi, kalau perbuatannya menyelisih Nabi, berarti itu dolalah. Titik wis toh.
masya ceritane ilmune setinggi langit, pengalamannya sedalam lautan, itu seluas lautan. Bahasa Arabnya ya geledek, Al-Quran mungkin juga apal bagaimana, tapi kok kali-kali nyelisihi perilaku Nabi, yaitu berarti dolalah besar. Hati-hati di zaman akhir sudah seringkali diberi peringatan oleh para masyayikh kita bahwa di zaman akhir ini kasirun khutoba'uhum qalilun ulama'uhum. Ngati-ngati, akeh wong pinter ceramah pidato sampai menggelegar, kalau dia cerita tentang kesedihan mungkin orang sak lapangan nangis kabeh. Kalau dia cerita lucu mungkin orang sak lapangan bisa dibikin terpingkal-pingkal. Ya, saking menggelegar selama, tapi jauh dari ilmiah, jauh dari keilmuan. Sing akeh wong sing pinter pidato, khutbah itu artinya wong pidato. Harus saiki yang ngono zaman akhir itu, bukan hanya sing pidatonya juga yang termasuk yang pidato demikian itu menuruti tuntutan umum. Saiki wong ceramah nek gak karo lucu-lucu ora payu. Ngono. Makanya ya bener, zaman akhir iku wong sing nyekeli agama kanthi tenanan, bener-bener megang nilai-nilai agamanya, maka dia dijauhi orang. Maksudnya gak duwe kanca. Rata-rata begitu. Tapi nek wong gak pati nyekel agama pokoknya ngikutin, maka banyak pengikutnya, banyak penggemarnya, banyak yang mengaguminya. Dan itu realitanya memang betul. Sekarang sudah ada gitu. Jadi Allah taqtara bisyadqi wa tamma, ini cerita-cerita keindahan, apa rayuan-rayuan sufi, nggak usah terlalu tertipu oleh itu. Ya kalau kita ngaji sufi, ya sufi, ngaji murni, niat ngaji memang. Dan untuk memperdalam ibadah kita supaya benar, membersihkan hati kita, supaya ibadah kita benar-benar ikhlas, khusyuk, dan itu tujuan kita, itu nggak ada lain. Nggak usah kita mempunyai target supaya jadi wali, jadi yes, kalau jadi wali sudah ya urusan Gusti Allah, umpamanya karomah macam-macam, enggak usah. Saling ini li anna suluka hadhi tariq yakunu bil mujahadah, karena untuk mencapai meniti jalan ini tidak mungkin bisa dilalui kecuali dengan mujahadah. Nek mung kita usahanya mengamang-amangan ini nggak mungkin sampai di situ. Apalagi ngaji ini seminggu sekali, itu pun kadang nggak paham. Ya, wirite rong duwe jatah dikiri rong ngene, amalannya rong istiqomah, wala jauh, masih jauh itu, masih jauh. Hadi tariqi yakunu bil mujahadah. Pertama, harus melalui mujahadah. Mujahadah itu benar-benar mengurangi nafsu. Wa qada'i syahwatin nafsi, dan memutus kemauan nafsu. Ada keinginan nafsu, sing seneng-seneng, sing mewah-mewah, sing wah-wah, sing agak-agakan, sing sombong-sombongan, putus semua. Benar. Wa qatli hawaha, dan membunuh keinginan nafsu. Caranya piye? Ya dengan riyadhah. Riyadhah itu lelakon. Riyadhah, mujahadah iku berusaha memerangi, nek riyadhah iku lakon mengamalkan. Betone wong biyen ngene topo. Bisa riyadhah, tanpa melakukan itu pokoknya kayak mustahil kita bisa mencapai meniti jalan ke arah sufia itu.
Saiki wong disebut mursyid iku wis tingkatan mursyid iku. Wirite sholawate sudah sekian ribu. Kok zikir yang lain sudah sekian ribu, sholat sunatnya sudah sekian rokaat, puluh rokaat. Jadi kalau itu sudah bertahan sampai sekian tahun disebut istiqomah, sehingga seseorang bisa sampai mencapai makam itu. Nah, maksudnya orang yang diberi jasa guru layak untuk memberi jasa pula. Namanya mursyid. Jadi nggak gampang. Jadi apalagi kalau semacam kita ngaji ini hanya gini-gini, kemudian nggak diamalke, terus gaya bahan cerita nek jagung menudak, ya masih jauh sekali. Ya. Karena gini, lisan yang selalu dibuat ngomong ini, ya, kemudian terus hati sing dikebaki dengan sifat kelalaian. Hati ini gampang lali. Lali ini maksudnya lalai dengan sembrono. Terus syahwat. Hati ini masih banyak keinginan. Rencana-rencana duniawi ini penuh. Terus lalai dengan akhirat. Nek cek ngono ki adoh banget. Adoh. Makanya kadang kalau wong nek rong siap, ini ki malah dipilih orang melok ngaji. Ngono. Alah ngaji ini rong teko, aku rong teko. Ya soalnya dia bayangno, lah aku rencana aku cek akeh, omahku ki rong dadi kira-kira tak kepingine tak begini. Wong kira-kira tahun depan aku wis kudu duwe mobil lah. Rencanane akeh ning ati iki penuh dengan rencana. You sehingga ngebeki ning atine lalai akan tujuan hidupnya. Ngono ki tandane alamatus syaqa. Tandane wong cilaka. Ya. Fa idza lam taqturin nafsi bi sidqil mujata nek kadang keinginan itu nek kadang diputus maksudnya. Putus kemudian diganti dengan mujahadah yang serius. Fala yahya qalbuka bi anwari ma'rifah. Maka kalau tidak demikian maka tidak mungkin hatimu bisa hidup dipenuhi dengan cahaya-cahaya kemakrifatan. Tidak mungkin. Artinya hatiku nek bersih dari itu tadi semua. Insyaallah baru bisa dihidupkan dengan nur-nur cahaya-cahaya makrifat. Jadi semulanya intinya gini, ya selama kita masih ngaji ditampung ilmu ini ditampung. Satu sisi mulai kita belajar untuk menekan nafsu kita, sing biasanya sembrono utawa mung sak geleme semau-maunya ibadah. Kita tekan dikit. Pokoknya kita target sehari ini kudu oleh sholawatnya sudah harus dapat sekian ratus, istighfarnya juga harus sekian ratus. Terus kemana? Zikir lainnya harus sekian. Jadi mulai dilatih nafsu ditahan, dilatih ditekan. Yang semula los selalu menuruti karepe hati, mulai sekarang untuk ditekan. Wah, pokoknya ya dituruti tapi ke teman-teman supaya nggak terlalu dia nggak berontak nafsu itu. Jadi pelan-pelan. Jadi mulai sekarang begitu. Karena bagaimanapun ilmu yang kita pelajari tujuannya ke situ arahnya. Gitu. Nah, karena saiki kok enek wong bicara tentang makrifat, sufia dan sebagainya, itulah saja kesehariannya apa. Kesehariannya apa? Pokoknya putaran hari malam itu dia apa? Dia nek penuh mujahadah, penuh
riyadhah, kemudian dikirnya sudah. Itu tahun-tahun ini memang serius. Tapi nek bahas makrifat dalam sufiyah, tasawuf tinggi, mendalam, itu ceritanya berjam-jam sampai nggak krosok. Tapi satu sisi perilakunya tidak sesuai, maka itu bohong belaka. Hati-hati. Karena Dawi Mbah Imam Ghazali itu menitih jalan ini tanpa mujahadah kayak nonsen. Nggak mungkin. Jadi harus mujahadah riyadhah. Itu kuncinya gitu. Nah, mujahadah itu bisa macam-macam. Riyadhah juga macam-macam. Riyadhah itu bisa bentuk poso, bentuk kangelan, bentuk melek, melek tapi melek berpikir, tafakur, zikir, gitu. Terus bentuk belajar, riyadhah, serius nih belajar, mengamalkan ilmu nih. Nah mujahadah, ya berusaha, namanya mujahadah. Hampir mirip-mirip aja dah, mujahadah dengan riyadhah itu. Mujahadah itu gini, makanya tadi saya sebutkan, mulai sekarang tekan nafsu itu sedikit-sedikit harus dipelajari, ojo dilos. Nah, mujahadah itu gini, ada sifatnya mujahadah harian, satu hari sudah sekian dan seterusnya. Ada yang sifatnya mujahadah usbu'iyah, mingguan, dan itu harus ada. Jadi terus syahriyah, bulanan, sampai kepada nisfu sana atau separuh tahun dan sampai setahun. Jadi ada sifatnya yang jangka pendek, jangka panjang, harian, mingguan, bulanan sampai tahunan. Jadi mujahadah itu begitu. Amalkan ini sampai sekian hari, sekian bulan, dan begitu terus. Nenek riyadhah iku lelakon. Pamane dikir iki ketoke nek dibarengi karo poso tambah kenceng. Oh berarti poso cocoke. Oh dikir ki nek dhek karo poso kok malah lemes, bawaane ngantuk, dikire malah ora semangat. Oh berarti ora cocok karo poso. Nganggo warak ora apa-apa. Ngono. Jadi riyadhah itu macam-macam. Ono sing nganggo melek. Gitu. Melek itu sendiri sudah riyadhah, apalagi dibarengi dengan. Jadi sekali lagi, meskipun target nasihat itu sesungguhnya ini tinggi, ya jauh dari kita. Ini bukan berarti kita terus patah arang. Dalam arti ya kita ilmu yang kita dapat sekarang kita ambil dan jangan meremehkan kesempatan Allah yang diberikan Allah kepada kita. Termasuk nikmat Allah, izin Allah kita didudukkan saat ini sudah nikmat. Jangan dipandang itu sia-sia. Memang target yang disampaikan wasiat tadi Pak Imam Ghazali, ya tentu masih jauh dari kita. Kita masih jauh dari itu, maksudnya gitu. Namun bukan berarti kita nggak bisa. Karena kita mohon pada Allah sambil mujahadah. Wa'lam anna ba'dha masaili kallati sa'altani anha la yastaqimu jawabwa bil kitabah wal qaul. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanallah bihamdihi khalqi wa rida nafsi wa zinata. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ya Rabbi bil Mustafa man maqasidana waghfir lana يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى من مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى من مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.